Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi dan dengan NIM 423325024 dari kelas PSIK 23C, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai integrasi nasional. Langsung saja, dalam materi integrasi nasional kali ini terdapat poin-poin penting yang akan saya sampaikan, diantaranya yaitu pengertian integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, strategi integrasi, dan yang terakhir adalah integrasi nasional Indonesia. Pengertian integrasi nasional. Nah, menurut Nurwardani dan teman-temannya pada tahun 2016 halaman 55 pada karya tulisnya menjelaskan bahwa istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris yaitu integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan dan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya di suatu wilayah yang sama. Sedangkan menurut Safruddin Bahar tahun 1998, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional itu adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Kemudian ada pentingnya integrasi nasional. Nah, apa sih pentingnya integrasi nasional itu? Yang pertama kita bahas yaitu faktor membangun wawasan integrasi, di mana menurut Al-Hakim pada karyanya tahun 2001 menjelaskan bahwa faktor-faktor membangun wawasan integrasi itu ada dua. Yang pertama adalah kemampuan mengelola perbedaan SARA yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Yang kedua adalah kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing serta penyebaran globalisasi. Nah, kemudian adalah kesetiaan terhadap identitas nasional. Nah, integrasi ini diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, yakni identitas nasional misalnya. Bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Nah, menurut Suroyo yang terdapat di karya tulis Nurwardani tahun 2016 halaman 67 sampai 69 menjelaskan bahwa ada tiga model integrasi dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama ada integrasi Imperium Majapahit, di mana model ini bersifat kemaharajaan atau imperium Majapahit dan berstruktur konsentris, dimulai dari konsentris wilayah inti, yakni Naragung, Nagaragung, wilayah luar Jawa, yakni mancanegara dan persisiran, dan wilayah Tanah Sabrang. Kemudian selanjutnya adalah integrasi kolonial. Nah, integrasi model ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Dan yang ketiga yaitu integrasi nasional Indonesia. Nah, ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Nah, model ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis Belanda. Kemudian di sini ada tahapan pertumbuhan kesadaran berbangsa. Yang pertama itu adalah masa perintis, di mana mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang ditandai dengan pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahirannya ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian selanjutnya adalah masa penegas, yakni mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Kemudian yang selanjutnya adalah masa percobaan, di mana organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Kemudian yang terakhir adalah masa pendobrak, di mana semangat dan gerakan telah berhasil mendobrak Indonesia merdeka yang diproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945. Kemudian selanjutnya adalah strategi integrasi. Nah, menurut Ditjen Dikti atau
Direktur Jenderal Pendidikan dan Teknologi pada tahun 2012 halaman 190 menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi integrasi. Yang pertama itu adalah strategi asimilasi. Nah, proses pencampuran dua atau lebih macam kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru, di mana masing-masing unsur budaya melebur jadi satu, sehingga tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Kemudian selanjutnya adalah strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran dua atau lebih macam kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak pada kebudayaan baru tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pluralis, yakni paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur pembedaan yang ada di masyarakat untuk hidup dan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah integrasi nasional Indonesia. Nah, menurut Ditjen Dikti tahun 2012 halaman 192 sampai 193, integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu vertikal dan dimensi horizontal. Nah, pada dimensi vertikal, upaya penyatuan persepsi, keinginan, dan harapan serta pemerintahan dengan rakyat, sedangkan model dimensi horizontal, yakni upaya mempersatukan perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Gers, dalam karya tulis Sudarso tahun 1942 di halaman 5 sampai 7, menjelaskan bahwa tantangan dalam menghadapi integrasi nasional dari kedua dimensi, yang pertama dari dimensi horizontal, tantangannya itu berkenaan dengan perbedaan sara dan geografi. Kemudian tantangan dalam dimensi vertikal adalah celah perbedaan antara elit dengan massa. Salah satunya perbedaan antara latar belakang pendidikan. Jadi, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara guna menciptakan keserasian dan kesetaraan nasional. Pentingnya integrasi nasional terletak pada upaya menciptakan identitas nasional yang baru seperti bahasa, ideologi, dan simbol negara, serta kemampuan pengelolaan perbedaan dan menghadapi globalisasi. Nah, dalam sejarah Indonesia itu sendiri, integrasi nasional telah melalui beberapa tahapan, mulai dari semangat kebangsaan hingga proklamasi kemerdekaan. Kemudian strategi untuk mencapai integrasi ini pun meliputi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme yang menghadapi tantangan baik dan dari dimensi horizontal, yakni perbedaan sara dan geografis, maupun vertikal, yakni celah antara elit dan massa. Sekian presentasi saya mengenai integrasi nasional ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.